Selamat malam, di Jinian. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke dalam episode ke-6 KTKJ Kamu Tanya Kita Jawab. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai Start Me Up, ya. Bagaimana startup itu dirintis, ya, merintis suatu perusahaan startup, ya. Nah, di sini saya akan memanggil para narasumber. Om Ricky sudah saya ini add. Oke, kita tunggu dulu. Oke, selamat malam Om Ricky. Selamat malam, Om Frank. Oke. Jadi kita masih kayaknya Om Lucky setengah jam ya. Kita tunggu dulu deh tuh Om Lucky-nya. Sambil kita menunggu orang-orang lain ikutan, mungkin kita sudah mulai berbincang aja dulu ya, Om. Jadi kan topik hari ini mengenai startup nih, memulai suatu startup, ya. Menurut Om Ricky nih, bagaimana sih untuk meningkatkan kesuksesan sebuah startup? Apa yang pertama kali harus dilakukan? Kira-kira gimana, Om? Oke, selamat malam semuanya. Ini kalau dari J-Curve kan bilangnya ide, tim, dan uang yang Om Frank sudah bilang ya kemarin. Yeah. Tapi kalau saya, pengalaman saya mendampingi teman-teman startup ya, yang mulai semangat itu, ya mestinya sih dari semangat berencananya sih menurut saya. Itu yang paling penting awalnya tuh. Emang itu trigger ya, pertama kali. Jadi artinya beride, bersama-sama. Ada baiknya memang beberapa orang sih, nggak sendirian. Jadi ada 2 atau 3 orang tim yang bersemangat, mempunyai rencana. Nah, itu yang awalnya. Tapi saya setuju dengan J-Curve, eksekusi adalah segalanya sih. Konsistensi jadi akhirnya nanti. Tapi kalau pertanyaan Om Frank kan, mulainya gimana? Nah, mulainya itu adalah keseruan awal sih sebetulnya. Itu yang penting. Jadi ada sebuah gagasan yang dilempar di beberapa orang, 2-3 orang, diolah dan menjadi seru, menjadi semangat. Nah, kemudian direncanakan, terus ngobrol dengan mentor atau dengan advisor, itu yang menarik sih. Startup itu, ya di J-Curve juga dikatakan kan, itu kegembiraan itu mulai di situ tuh. Ya kan? Ada harapan besar, ada kegembiraan yang hadir di situ. Gitu sih. Oke. Nah, untuk mendapatkan ide nih, kan kita ngomongin ide dulu nih ya. Kita kalau baca J-Curve itu ya, kalau bukunya itu ide, tim, baru uang nih. Nah, dapetin ide tuh gimana kita mau gali nih, Om? Ya kan? Dan bagaimana, nah, saya terusin dulu nih. Bagaimana idenya ini menjadi ide yang tepat untuk kita coba menyelesaikan masalah ide tersebut? Ya. Ya kalau ide tuh banyak ya prosesnya ya. Saya ngalamin sendiri sih, dari beberapa bantuin, ada yang dari nol, ada yang sudah ada kita dampingin. Bahkan Om Frank juga sering membawakan topik ya, design thinking dan segala macam. Prinsipnya sih memang harus saling mendukung ya, saling menambahkan gitu, sehingga jadi ada solusi gitu. Sebenarnya intinya adalah ide itu harus bisa ditambahkan terus sampai menjadi sebuah gagasan yang bisa memberi solusi sebetulnya. Kalau nggak, feeling kita tuh kayaknya ya kita cuma senang-senang buat, tapi kayaknya nggak akan kepake atau belum bisa kepake atau belum masanya kepake, ya berarti belum solusinya gitu. Ya itu kan banyak tuh kita nemuin teman-teman startup yang masih begitu. Ini Om Lucky udah datang nih, dikasih kesempatan nih, yang mau minggir setengah jam, Om Lucky. Ya. Om Lucky ini kasih tahu dulu dong, Om Lucky ada satu acara yang bagus tuh buat teman-teman, nyambung sama yang waktu lalu ya, yang blockchain NFT ya. Silakan. NFT, betul. Lagi rame nih bahas NFT. Iya. Itu pembahasan. Jadi gimana tadi? Sudah sampai di mana tadi pembahasan kita? Baru. Jadi baru mulai kita. Jadi kita coba saya nanti udah ada yang masuk dikasih greetings kalau ada yang masuk.
Kalau nggak salah teman-teman dari Baru. Bengkalis mungkin ada yang mau masuk, ada yang dari Palu mungkin, ada yang dari Manado, ya, yang mungkin. Iya, teman-teman kita ini. Ya. Jadi kalau tadi pembahasannya baru mulai nih. Jadi bagaimana sih untuk memulai sebuah startup, ya kan? Kalau dibaca dari J-Curve itu kan bukunya kita ide nih, ide, lalu tim, lalu kita dapat uang untuk pendanaan awal gitu. Nah, menurut Om Lucky, bagaimana sih sebenarnya untuk memulai sebuah startup? Kalau kita berbicara memulai sebuah startup gitu ya, biasanya kan pasti ada foundernya nih. Nah, mulainya dari foundersnya. Jadi foundersnya biasanya dia punya ide yang mungkin idenya itu come up dari sebuah permasalahan. Nah, gitu. Ya, jadi sebelum kita berbicara ide, pertanyaannya adalah idenya itu datang dari mana, gitu ya. Dan itu sebetulnya tadi seperti Om Riki bilang, jalan terus kan. Jadi ide itu kalau misalnya teman-teman di sini tiba-tiba mimpi gitu ya. Nah, mimpi malamnya, besoknya tiba-tiba punya ide itu nggak apa-apa, nggak salah gitu ya. Jadi tidak harus bahwa, ide itu kan kalau di teorinya startup kan ide itu harus datang dari permasalahan, dari problem. Ya itu adalah ketika situasinya ideal gitu ya. Tapi bisa saja teman-teman mungkin mimpi gitu ya, mimpi saya kayaknya tadi malam tuh mimpi kita bisa menghasilkan energi dari apa. Nah, terus teman-teman jadi punya ide gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, ide ini terus harus selalu kita validasi, ya kan? Nah, jadi ide harus kita validasi. Karena kalau tidak kita validasi, ide itu nanti akhirnya tidak menjadi bisnis. Nah, ini yang tadi disampaikan Om Riki juga, bahwa this is about business, ya kan? Harus menghasilkan bisnis, gitu. Kalau kita just berbicara ide, banyak banget. Yeah. Nah, jadi ide, foundersnya biasanya yang punya kekuatan atau punya maksud atau punya purpose. Nah, kalau istilahnya sekarang kerennya kan purpose. Purpose-nya apa gitu? Walaupun kita tahu teman-teman sekalian menemukan purpose itu nggak gampang, nggak mudah, ya kan? Butuh kita renungan, butuh kita kemudian mungkin perlu betul-betul ini gitu ya. Idenya sebetulnya apa? Nah, dari situ ide itu terus akan sepanjang perjalanan kita validasi. Validasinya antara lain dengan misalnya bagaimana supaya ide ini bisa menjadi bisnis. Nah, dalam hal yang kecil. Ada nggak sih orang yang concern terhadap ide ini gitu kan? Jangan-jangan cuman saya ini yang punya ide. Nah, makanya kita tes. Ngetesnya seperti tahu teman-teman tahu kan, mungkin kita bikin tulisan gitu ya di media sosial atau bikin gambar atau bikin video. Kita pengen tahu ada nggak sih orang yang concernnya sama dengan kita gitu kan. Nah, sehingga paling tidak kita sudah lega. Oh iya nih, ternyata ada juga loh yang pikir seperti kita. Berarti valid nih kalau harus kemudian kita wujudkan, ya kan? Nah, perjalanan sudah mulai, nanti masuk ke J-Curve, ya kan? Nah, sepanjang perjalanan itu selalu kalau kita kembali lagi mengacu kepada J-Curve, harus ada ukuran yang membuat kita itu confidence untuk melanjutkan. Ukurannya apa? Nah, kayak tadi contohnya yang paling gampang, kita posting di media sosial banyak yang komen, ya kan? Komen, engage gitu ya, bukan sekedar nge-like. Kalau nge-like kan kadang-kadang teman-teman kita, wah ini teman saya posting saya like aja gitu. Tapi tidak terjadi engagement, ya kan? Nah, tapi ketika ada engagement, nah itulah yang terus kemudian menjadi akhirnya teman-teman dari ide tadi, karena ide itu asalnya dari teman-teman sendiri, akhirnya teman-teman menjadi seorang influencer tanpa teman-teman sadari. Setiap teman-teman cerita tentang itu, orang itu akan dengerin. Nah, jadi influencer, ya kan, tanpa kita sadari. Orang wah percaya nih, apa yang disampaikan sama si A misalnya itu bener banget tuh, keren banget tuh. Akhirnya teman-teman jadi influencer, teman-teman jadi expert, ya kan, dalam tanda kutip ya, tanpa kita berbicara teori dan lain sebagainya. Teman-teman jadi expert. Karena apa? Teman-teman punya purpose. Teman-teman benar-benar sangat-sangat tertarik, sangat-sangat passionate
terhadap permasalahan itu. Nah, itulah yang menjadi awalan dari ide, kemudian nanti teman-teman mulai ketemu, nyari, siapa nih? Kayaknya nih orang setiap kali saya komen, setiap kali saya posting, mesti kayaknya dia cocok nih jadi co-founder. Nah, mulailah kita cari tim kan. Karena cari co-founder kan orang bilang seperti kayak cari suami atau istri, atau cari pacar lah katakanlah gitu ya, cari pacar. Gak gampang memang, iya selalu semuanya mesti bilang bahwa sampai sekian lama ya, sudah berapa tahun tuh, bahkan ada beberapa yang tadinya pertemanan, akhirnya bubar. Ya jalan baik-baik lah ya istilahnya bubarnya. Ternyata dia sudah tidak se-passionate di awalnya gitu kan. Sementara foundernya masih passionate. Nah itu, jadi saya kira ketika kita sudah punya ide, kemudian kita validasi dengan cara yang paling sederhana, dan itu tidak boleh berhenti. Karena sambil kita lihat bagaimana sih impact-nya, matriksnya tadi. Sambil kita cari nih. Ya, jadi sekalian sebenarnya teman-teman. Ya, teman-teman waktu melontarkan ide itu, ada nggak sih yang komen? Ada nggak yang tertarik? Mungkin yang komen dan tertarik tadi bisa jadi co-founder. Nah, seperti waktu kalau kita nonton filmnya si Steve Jobs. Nah, itu waktu Steve Jobs itu bukan yang jago teknologi, yang jago teknologinya tuh si Wozniak kan. Wozniak, ya. Nah, tapi mereka berdua itu kompak gitu kan. Nah, akhirnya si Steve Jobs yang mikirin bisnisnya. Udah bos, kamu bikin ini aja, kamu mikirin teknologinya, saya yang bagian jualan. Nah, makanya nanti kalau teman-teman dengar istilah hustler, hipster dan lain sebagainya, itu gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi mulai aja, ide itu bisa mulai dari apa saja dan nggak ada yang salah, tidak harus teoritis, wah harus berasal dari problem. Nah itu nanti validasinya baru kita lihat. Ada nggak yang punya ketertarikan sebetulnya, sehingga not necessarily a problem. Ya kan, kayak sekarang misalnya Elon Musk tiba-tiba punya ide ke Mars. Apa problemnya coba? Nggak ada problemnya. Pokoknya dia pengen ke Mars dan semuanya pada ikut. Ya kan? Nah itu gambarannya saja. Nah, mungkin di awalnya gitu. Iya. Om Lucky, ada salam dari Irma Devita. Dia bilang, halo Cak Lucky. Mbak Irma. Mantap, Mbak Irma. Okay. Mbak Irma ini timnya pernah ikut startup weekend waktu di Istubisi waktu itu. Oke, nice. Ya, jadi dilihat ya dari kita mengkreasi suatu startup dari ide gitu ya. Kan kalau kita biasanya kalau kita theoretically ya, kita dengarnya selalu problemnya apa nih yang kita mau solve nih, ya kan? Nah, kadang-kadang gini, kita kan mungkin kurang terbiasa untuk mencari suatu problem gitu, ya. Bagaimana kita membiasakan diri supaya bisa berlatih? Jadi bisa melihat potensi-potensi atau ide-ide yang menarik yang bisa dikembangin. Ada nggak caranya? Jadi melihat udah, ini kayaknya bagus nih. Ya, let's say lah kayak Nadim gitu, melihat Ojek, bagaimana dia bisa kepikiran bahwa ini bisa nih seharusnya pakai aplikasi nih. Atau William, dia mikir, wah gue bisa buat marketplace nih. Ini sesuatu potensi yang besar gitu. Bagaimana melatih diri kita untuk berideasi? Ya. Nah, itu mungkin nanti Om Rik bisa ini ya. Kalau saya biasanya memang gini. Pertama yang jelas kita harus membuka pikiran kita ya, open minded. Ya, kita membuka pikiran kita, otak kita untuk selalu diisi, diisi. Kalau kita sudah merasa sudah stop, sudah cukup gitu ya, kita jadi malas beride gitu ya, karena ide itu sebenarnya ada di mana-mana ya, bisa kita dapatkan. Dan seringkali banyak orang yang sometimes tidak merasa atau mungkin tidak sadar bahwa dia itu mindsetnya fix. Ya, jadi kalau ada orang yang ngasih ide, dia langsung bilang, saya juga sudah pernah melakukan itu, tetap nggak berjalan, nah kayak gitu ya. Tapi dengarkan dulu, mungkin seseorang ini punya sesuatu yang bisa menjadi pertama masukan buat kita. Bisa saja apa yang dia sampaikan itu sudah pernah kita lakukan, tapi kita waktu itu stuck. Tapi gara-gara si orang ini ngomong gitu ya, teman kita ngomong, kita jadi pengen nyoba lagi. Oh iya ya,
Iya, makanya kalau kita dengerin kayak kata-kata seperti Thomas Alva Edison, dia selalu bilang bahwa saya itu mencoba puluhan ribu kali sampai akhirnya menemukan bohlam itu kan. Nah, bayangkan hanya untuk menemukan bohlam dia sampai puluhan ribu kali. Sementara kita untuk berpikir kreatif macam-macam itu udah males gitu kan. Pokoknya ya udahlah terima aja. Jadi fix kan akhirnya. Padahal kalau kita lihat di sekitar kita banyak sekali. Jadi pertama kalau menurut saya ya kita harus open minded, ya kan. Kita terbuka pikiran, mau sama siapa aja. Ya sometimes berdiskusi. Walaupun kadang-kadang diskusi itu bisa alot gitu kan. Alot tapi nggak apa-apa, no hard feeling, ya kan. Alot itu membuat kita jadi. Tapi kalau kita sudah males lah, nggak mau, nah ya udah akhirnya ya nggak dapet ide. Nah itu kalau dari pengalaman saya sih kayak gitu ya. Karena banyak sekali ya kita mungkin ketemu sama siapa saja yang seperti itu. Jadi kita jadikan aja siapapun kayak seolah guru kita, nemu ide, nemu masukan, ya kan? Ya gitu sih. Kalau dari saya proses ideasi itu ya baik secara ini atau pengamatan, tapi open aja, open minded. Itu sih dasarnya. Mungkin Om Riki bisa punya pengalaman juga ini. Seru sih. Kreatif strategik. Iya. Gimana, Om? Sebetulnya proses menemukan sesuatu itu ini juga areanya si Om Frank nih kalau bikin di Founders Program S2BC. Critical thinking sama creativity. Saya selalu berdiskusi sama Om Frank loh. Critical thinking nggak cukup loh, cuman critical thinking satu hal, tapi juga harus creativity. Nah, orang yang critical thinking tapi nggak kreatif, hanya kritis aja, jadi hanya menggugat keadaan. Ya. Tapi kalau orangnya critical thinkingnya kuat, terus juga kreatif, akhirnya dari sikap kritisnya itu dia mencari-cari solusi biasanya. Itu harus nyambung tuh. Jadi ini penting sekali nih. Nah kebetulan pengalaman pribadi aja dari kecil saya anti kemapanan gitu, jadi kritikal aja. Di rumah barang nggak ada yang awet sama Om Luki. Ahli bongkar nggak bisa pasang, ahli bongkar pasang kan. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Ya kayak gitulah. Nah saya ada contoh nih, bukan saya, tapi di dunia ini ada contoh. Kalau sekarang kan bicara buat teman-teman ya, kan kayaknya digital, kayaknya aplikasi, kayaknya startup. Tapi ada ada tiga contoh saya lah. Mungkin yang lucu-lucuan aja. Pertama, remote control TV. Itu remote control TV itu ditemukan pada saat yang tepat loh. Kalau dia stasiun TV-nya cuma satu, remote control TV nggak perlu. Ngapain? Dia duduk, ya cuma satu stasiunnya. Nah, begitu udah mulai banyak, ya masa habis nonton, dia maju ke depan, dia pencet TV-nya ganti, yang kedua dia duduk lagi, wah jelek, saya maju lagi, capek bolak-balik. Jadi timbul pikiran gimana ya caranya supaya ada alat merubah channel tanpa kita menuju ke TV-nya, kan gitu. Iya. Tapi itu pada saat harus yang tepat loh. Kalau waktu dulu stasiun TV hanya satu di setiap daerah, di setiap negara bagian Amerika hanya bisa satu, remote control nggak diperlukan dong. Iya nggak? Nggak diperlukan. Sekarang aja. Iya. Sekarang malah remote-nya lebih dari satu. Wah iya kan? Ya kan? Remote-nya yang TV bisa kabel sekarang. Yang TV kabel, kabel-kabelnya yang mana yang betul ya? Belum yang internet ya kan, yang YouTube-nya, yang apanya gitu kan. Nah itu kan karena itu dicoba disatukan. Iya. Itu kan karena ada timing lah, critical thinking-nya, timingnya tepat pada saat yang tepat, kreativitasnya itu momentum. Yang kedua mengenai power window mobil. Zaman dulu nggak ada masalah ngengkol, ya Om Luki ya. Zaman kita muda-muda kan power window kan ngengkol, nggak ada masalah kan. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Nggak ada. Terus tapi untuk memudahkan kehidupan, elektronik sudah mulai marak dengan tombol start on off-nya sudah mulai ada, motornya sudah ditemukan, jadilah power window toh. Ya. Udah ya itu contohnya juga harus tepat juga timing.
Yang terakhir tuh telepon Om Lucky sama Om Frank. Dulu orang telepon kan pakai kabel ya. Iya. Terus kemudian, Pakai kabel. wah kok mesti, wah kalau di film-film mafia dulu, di kabelnya dipanjangin, jadi dibawa kemana-mana tuh teleponnya, tapi masih berkabel kan gitu. Nah, Iya. suatu kali dia berpikir harus wireless. Ngalamin loh, saya masih ngalamin tahun 90-an, 80-an air, itu di rumah pakai wireless kan, di charger wireless, Iya. kita bisa bawa-bawa ke depan rumah, ke belakang, tapi Betul. wireless. Charger wireless. Tapi nyambungnya ke PSTN. Iya. Nyambungnya ke PSTN kan. PSTN. Iya. Iya. Terus lama-lama jadi handphone. Iya. Ya terus telepon di MPS. rumah jadi nggak kepake. Ya telepon rumah jadi nggak kepake kan. Nah itu proses-proses menurut saya hal-hal kecil yang contoh ya akibat kritikal dengan creativity sih menurut saya. Menurut saya. Jadi kritikal tuh orang yang selalu mengkritisi gitu. Anti kemapanan menurut saya tuh. Kenapa kita mesti ngantri ya? Kenapa kita mesti ngantri ya? Nah, kalau kita nggak ngantri gimana? Ya gini gitu. Kenapa mesti kita selalu berargue dengan ojek pangkalan ya? Mau pulang aja selalu pengen berantem aja rasanya menawar harga. Kan itu kan sebenarnya kritis ya. Ya kan? Ya, kenapa kalau misalnya nggak usah nawar, nggak usah berantem, nggak usah ribut-ribut, ya udah pokoknya segitu aman. Nah itu udah solusi. Ya ini hanya contoh di permukaan. Kalau teman-teman mau diskusi panjang lagi, ya mungkin saya Om Lucky sama Om Frank bisa bikin sesi kreatif workshopnya bisa cukup panjang ya, karena ada pola. Ya. Dulu saya pernah ini Om Lucky pernah training lah di materi advertising gitu ya untuk kreativitas, tapi bukan yang untuk orang kreatifnya, orang yang account-nya, orang manajemennya gitu. Tapi pola creativity itu ada 3. Yang pertama itu adalah kritikus ulung, menjadi kritikus ulung, menjadi peneliti handal, dan anak kecil bermain. Nah, 3 itu dibikin workshop sesi itu. Seru. Itu creativity ya. Kritikus ulung itu ya itu. Harus mengkritisi semua keadaan. Peneliti handal, bongkar aja semua isinya apa. Ya mau kuliner kita di peneliti handal begitu ngerasain ini bumbunya apa ya? Ini pasti ada ini pasti ada daun apa? Ini itu peneliti handal tuh. Iya, apa namanya? Kalau sekarang kan salah satu yang dia bilang adalah stay curious. Stay curious. Jadi kita tuh harus curious gitu kan. Pengen tahu, peneliti handal gitu. Terus ya gitu. Nah, yang terakhir yang anak kecil bermain ya some like gamification, lucu-lucuan, seru-seruan, bikin orang gembira, iklannya lucu, bikin orang ketawa. Tadi saya baru lihat ini loh, iklan di TikTok. Ya, jadi orang mau di-swab gitu, cewek. Begitu mau di-swab, marah sama petugasnya, dia lempar kursinya plastik yang wah gitu. Orang kedua gitu juga, mau dicolok lagi, marah lagi, wah dibanting lagi. Dan ini iklan kursi plastik. Ternyata iklan kursi plastik. Iya. Jadi pakai APD, orangnya pakai APD, petugas mau nyolok hidungnya mau swab gitu kan, nggak terima, wah marah gitu kan, dibanting plastik kursinya gitu kan. Nah, betul kali ya. Ini kan kreatif saya. Untuk menarik atensi kan, untuk draw the attention itu kita harus kreatif memang, gitu kan, draw the attention. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung setiap hari itu sudah kita saksikan. Macam-macam. Iya kan? Sudah kita saksikan tanpa kita sadari. Misalnya orang bilang bahwa orange is the new black. Nah, misalnya kayak gitu ya. Sekarang yang dulu seragamnya hitam jadi orange, ya kan? Kalau kita nonton sepak bola, lihat aja wasitnya. Sekarang warnanya yang ngejreng-ngejreng, hijau stabilo, ya kan? Nah, karena gitu. Karena orang bosen pada dasarnya itu, kalau nggak kreatif ya orang bosen. Nah, betul sekali. Gitu, Om Frank. Nah, itu. Tapi panjang, nanti dilanjutin lagi nih mengenai yang create. Soalnya kalau silakan Om Frank. Sorry, ini ada statement atau pertanyaan nih dari Kurniati Meme ini. Apakah benar asuransi jika kita pernah susah maka biasanya lebih kreatif dan ulet? Nah, ini itu menarik. Nih. Ini Bu Meme mau ini kalau nggak salah ini temen, kalau nggak salah loh, ini temen di Bang Bali dulu, Bu Me. Ikutan ya, appreciate ini pertanyaannya. Jadi gimana Om Frank? Nah ini
apakah benar asumsi kali ya, jika kita pernah susah makanya biasanya lebih kreatif dan ulet. Jadi kalau orang lagi sulit nih, makin kreatif gitu ya. Jadi pada dasarnya sih sebetulnya bukan susah atau apa, tapi kita menyebutnya sebagai burning platform. Nah, orang kalau nggak kebakaran pantatnya, orang tidak akan kemana-mana, duduk aja, enak kok. Tapi kalau misalnya di bawah kursinya itu kita kasih pemanas, lama-lama kan dia kebakaran kan. Nah, kebakaran, makanya burning platform orang menyebutnya. Jadi situasi yang kalau sekarang istilahnya mungkin comfort zone, situasi nyaman, pikirannya sudah nyaman, jadi betul-betul tidak mau. Apalagi kalau kita berbicara di disrupsi gitu ya, nggak mau, udah tenang aja, kita nggak perlu ngapa-ngapain jadinya kan. Nah, memang benar kalau kita berbicara dari sudut pandang bahwa kreativitas itu akan bisa lebih timbul ketika terjadi kondisi yang tidak nyaman. Nah, tapi bagaimana membuat kita menjadi dalam tanda kutip seolah-olah dalam kondisi tidak nyaman. Nah, ya kan? Nah, itu tadi kita memposisikan. Kalau saya yang seperti dia apa ya? Nah, itu kan kadang-kadang kita, udahlah, bukan urusan gue juga. Nah, males akhirnya kan. Tapi kalau kita concern dan kita open minded, gimana caranya ya orang nggak usah lagi antri kayak tadi, hal yang paling mendasar, ya kan? Kayak kita sekarang misalnya masuk ke convenience store, cuman mau beli permen satu, antrinya panjang. Nah, mungkin suatu ketika orang akan berpikir dengan menggunakan Bluetooth, ya kan? Udah, permennya ditut, udah ketahuan kok. Oh, tadi yang ambil Pak Luki, waktu masuk langsung recognize, oh Pak Luki ini. Pak Luki ngambil permen. Ya udah Pak Luki, nanti saya debit aja akunnya. Kreatif jadinya. Iya kan? Apalagi sekarang ketika terjadi pandemi, orang nggak mau deket-deketan. Ya gimana caranya? Wah, kok antrinya panjang. Nah, dari luar aja. Gitu. Nah, itu makin lama makin berkembang. Ya kan? Dengan situasi sekarang yang ada yang istilahnya machine learning, bahkan saya belum masuk convenience store sudah tahu. Oh Pak Luki kalau jam segini itu pasti nyari kopi. Pak, di mobil aja Pak, kopinya kita anterin. Loh, kok tahu sih? Gitu. Ya tahu kita belajar. Nah, machine learning ya toh. Kalau dikaitkan sama teknologi begitu kira-kira teman-teman. Tapi benar, saya setuju banget kalau situasi lebih itu kita jadi lebih kreatif. Siap. Itu Om Frank tadi ada kaitan dengan asuransi apa gimana tadi? Itu asumsi kayaknya, salah ngetik kayaknya. Asumsi ya. Tapi saya mau menambahkan Om Luki aja, ya orang kepepet jadi kreatif, bener itu. Yes. Dan banyak banyak loh kejadian di lokal ya, di Indonesia, di kota-kota kecil, di mana dia banyak orang-orang kreatif karena permasalahan di lokasinya banyak. Ya kan misalnya nggak punya antena, tiba-tiba pakai panci, pakai apa, yang penting bisa menangkap TV gitu. Betul. Kan, atau apa, banyak yang cerita lucu-lucu yang dia kreatifkan, ya kan, macam-macam lah. Dia bikin pompa air pakai sepeda motornya, ditaruh rodanya diputer terus apa gitu kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan kepepet. Jadi kepepet, jadi kreatif. Karena kalau nggak kreatif, jadi kita bisa juga mengasumsikan kreativitas itu dalam tanda sama dan sebanding ya, yang tanda sama dengan tapi melengkung itu dengan daya survival. Nah, daya survival. Ya kan, creativity adalah bagian dari survival, ya kan. Jadi ketika dia harus survive, ya dia harus kreatif, gitu kan, dengan segala macam. Jadi jawabannya benar Bu Mei, karena kepepet, orang daya juang untuk berkreasi atau bersolusi atau mencari jawaban dari problemnya itu lebih kuat, lebih keras ya, lebih gigih. Itu setuju. Lebih gigih. Betul. Tapi saya lihat dari konteks kita sekarang ini, saya rasa ada dua sih untuk jadi kreatif. Nggak perlu kepepet, tapi harus habit.
Nah, habit ini yang harus kita bangun dari Nah, dari itu yang dini, menarik. sejak dini ya. Nah, kebetulan saya terima kasih sama orang tua saya sih, sama orang tua saya, papi mami saya yang mendidik saya apa ya, demokratis, nggak ada hambatan, mau nyoba Ya, apa boleh aja gitu, ya kan. Jadi iya, ya termasuk cukup mengalami. Tapi untuk iya, teman-teman kita sekarang yang punya anak-anak, kekhawatiran itu juga bisa menghambat mereka jadi kreatif kan. Dia baru ambil-ngambil iya, apa, bagaimana, jangan, nanti ini, nanti itu gitu kan. Eh, iya, ya harus diberikan ruang. Nah ini menarik nih Om Luki, Om Frank, yang apalagi Om Frank yang punya anak masih kecil-kecil tuh. Bagaimana Iya. pola iya, pikirnya supaya minimal kritis, minimal jadi peneliti handal gitu, minimal jadi anak bermain, supaya terjadi solusi-solusi yang dia pikirkan dulu, minimal nanti dalam pekerjaannya, dalam timnya, pasti dia jadi pembuat solusi gitu. Habit ya, ngomongin yes. habit. Iya. Nah, tapi kan kalau habit itu kan kita harus melatih, membiasakan diri untuk bisa terus-menerus kan. Habit itu kan nggak mudah untuk di apa ya, untuk dibuat atau dilakukan sebenarnya. Ya sejak dini makanya. Jadi sejak dini lah, apa aja kita misalnya bermain apalah ya kita okein aja gitu misalnya. Jadi nggak usah dihambat atau apa, itu termasuk untuk bisa mengembangkan kreativitas. Tapi itu banyak lah ceritanya. Nanti kalau perlu kita bikin sesi lagi khusus untuk creativity workshop gitu. Seru-seruan itu banyak. Betul, betul. Ya. Nah, sekarang gini, Kreatif workshop. bagaimana bila seseorang itu kan, ini kan lagi jargonnya lagi mau bikin startup, anak-anak ke startup, ada nggak tipsnya? Apa yang mereka harus lakukan sebenarnya? Apa yang ya inilah ide apa atau apa yang harus dilakukan kalau dia nggak punya ide? Apakah dia kayak tadi lah teoretically cari problem gitu, lu cari masalah apa yang bisa di fix atau bagaimana? Ini lagi ini nih, panas-panasnya nih, lagi hotnya nih tentang startup. Iya, iya betul. Memang menarik ya kalau kita berbicara situasi sekarang ini. Yang startup itu kan kayak sesuatu yang tempo hari saya lihat di sebuah meme gitu, sebuah meme cerita bahwa startup itu kayak zaman dulu orang punya, saya sampai lupa. Jadi kalau kita nggak punya startup itu kayaknya nggak ngikutin tren gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya ketika kita berbicara bagaimana sih membuat startup, sebetulnya membuat startupnya sendiri itu nggak susah. Yang susah itu adalah membuat startup dan berkelanjutan. Nah, itu yang lebih challenge. Iya kan? Sekarang itu kalau kita berbicara membuat startup, bisa aja kok kita misalnya iseng-iseng nemu sesuatu di online, kita jual barangnya, sudah kita bisa menyebut diri kita sebuah startup. Rintis, saya merintis seperti ini. Tapi kalau cuman kayak gitu apa ya kita kemudian layak untuk menyebut ini adalah sebuah startup? Enggak kan ternyata kan. Oh, startup itu cirinya apa? Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara definisi startup, itu saya kadang-kadang baca lagi bukunya Steve Blank ya. Profesor Steve Blank itu bilang startup itu adalah sebuah model bisnis yang sifatnya rintisan, dirintis sampai suatu ketika dia sudah settle sehingga tidak lagi menjalani era startupnya gitu. Nah, kalau kita berbicara istilah startup memang banyak banget nanti pendapat-pendapatnya ya. Nah, kalau dari saya sih pada dasarnya begini. Gimana kita membuat startup dan bagaimana kita membuat startup ini terus berkelanjutan. Nah, yang lebih seru adalah bagaimana membuat startup ini terus berkelanjutan. Ini yang saya selalu bilang, memang teori itu macam-macam. Tapi mungkin buat teman-teman sekalian, kalau yang mau buat startup, nggak usah terlalu overthinking, terlalu kebanyakan mikir, teorinya harus ini, enggak. Ya, jadi yang penting teman-teman melihat, teman-teman bahwa ini adalah layak, teman-teman kemudian menemukan passion di situ, dan teman-teman terus istilahnya apa ya, berikhtiar atau istilahnya itu teman-teman terus striving. Nah, striving istilahnya ya.
Jadi terus kita memperjuangkan. Memperjuangkan di sini bukan dalam artian kita kekeh. Wah, saya kekeh, ini harus jadi. Nah, ini di sini juga salah satu challenge-nya. Bisa saja ide kita itu saat ini belum valid. Ya. Ide kita saat ini belum banyak orang yang memang membutuhkan. Iya kan? Tapi kita ngelihatnya sudah jauh. Nggak apa-apa. Cari sesuatu yang sifatnya bisa langsung dieksekusi dalam waktu pendek, sambil terus ide besar kita itu kita pertahankan. Ya, makanya nanti perjalanannya ada perjalanan spiritualnya juga itu. Jadi Kayak Steve Jobs itu juga ya. kalau dari saya buat startup bikin aja. Jadi caranya gimana? Ya gampang, teman-teman silakan bikin startup dan tidak ada ide yang menurut saya ide yang salah, tidak ada. Saya selalu kalau ditanya, Pak, ide saya itu bagus apa tidak? Saya bilang tidak ada ide yang jelek. Ide itu baru kelihatan tidak validnya ketika kita sudah komunikasikan ke orang lain, ya kan? Tapi kalau kita kemudian merasa bahwa ide saya ini bagus, pasti bisa jadi. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Gitu kan. Itu juga masih banyak terjadi kayak gitu. Nah, itu sih kalau dari observasi saya ya selama berapa tahun terakhir sama teman-teman startup, kok nggak ada yang punya ide seksi gitu ya. Kadang-kadang saya mikir begitu. Padahal di sekitar kita itu challenge-nya banyak banget. Kita baru ngomong sampah aja sudah challenge. Ya kan? Dan seringkali, karena tadi pertanyaannya gimana cara bikin, kadang-kadang kita tuh langsung overthinking. Pak, sampah kan sudah ada startupnya. Iya, benar-benar. Ya kan? Nah, Pak, ini kan sudah ada ini, masa saya bikin itu? Jadi kadang-kadang kita overthinking terhadap keunikan, which is menurut saya yang disebut unique value propositions itu along the way, bukan saat ini kita langsung cari yang unik. Bahkan tidak ada ide itu yang unik itu sekarang sudah tidak ada. Apa yang unik sekarang besok 3 hari lagi sudah nggak unik lagi karena sudah ditiru orang. Iya kan? Nah itu. Jadi seringkali mungkin karena teman-teman terlalu banyak buku teori, baca teori, ikutin kuliah teori, unique value proposition. Saya selalu bertanya, Pak, bagaimana menemukan ide yang unik? Saya bilang, nggak ada ide yang unik itu, jangan dicari. Tapi ketika kalian along the way, akhirnya hal yang sederhana menjadi unik. Sesuatu yang unik buat kayak yang saya cerita kemarin waktu di Jogja itu kan. Sesuatu yang unik di Jogja, mungkin kalau di Jakarta sesuatu yang biasa. Ya kan? Tapi di Jogja unik. Ya itu sih kalau dari saya. Startup silakan aja dimulai, tapi juga jangan kemudian gegabah. Oh, ide saya bagus, semuanya pasti jalan. Nah, ini juga jangan sampai terjadi kayak gitu. Jadi kita harus tetap menemukannya seperti apa. Nah, itu kalau sharing saya. Thank you, Om Lucky. Om Ricky gimana, Om Ricky? Ya, setuju sama Om Lucky. Saya hanya jagain Om Lucky sama Om Frank. Kalau istilahnya startup loh ya. Ya pasti startup itu kan rintisan, bener. Tapi kalau kita benar-benar mau startup, itu kan speed dan scale. Jadi startup itu harus speed, harus cepat, dan harus bisa di scalability, harus bisa di scale up supaya bisa diperbesar. Nah, karena startup itu harus speed and scale, jadi pain and suffer-nya di depan gitu. Nah ini pain killernya harus ada gitu. Jadi tapi kalau startupnya saya mau santai dulu, ya nggak apa-apa, itu namanya juga startup juga, betul. Tapi kalau mau startupnya yang benar, harusnya sih kata kuncinya speed dan scale. Jadi bukan idenya yang unik, bukan, tapi bagaimana bisnisnya bisa membesar secara cepat. Setuju. Ya, nah itu istilah startup. Nah kisi-kisinya, tadi kan Om Lucky bilang kan, kok belum ada ide yang seksi. Saya kasih kisi-kisinya nih buat teman-teman yang dengerin nih. Bukan bocoran ujian, bukan. Cuman ada 2 sih menurut saya. Kabar baiknya di Indonesia itu rakyatnya banyak, segmennya jumlah penduduknya besar, segmennya banyak. Itu satu. Yang kedua, ditemukanlah dengan digital. Jadi bagaimana digital mempertemukan segmen-segmen yang banyak dengan jumlah yang besar. Segmen bayi di Indonesia ada 10 juta, 20 juta.
segmen balita ada berapa puluh juta, segmen apa. Nah, temukanlah dengan digital. Nah, itu mungkin bisa ketemu sama Om Luki, jadi seksi idenya tuh. Jadi bagaimana bikin sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini bukan harus aplikasi loh. Ya, saya baru dengar ini investor masih tertarik di sosial media community, masih mau diinvest loh. Masih ada misalnya apa ibu apa itu masih, jadi nggak harus aplikasi, jadi ada aplikasi, ada community sosial segmen yang besar, ada apa lagi, ada marketplace, ada teknologi IoT atau AI-nya, ada big data, itu masih banyak areanya, masih luas kan, gitu kira-kira itu sih. Jadi nggak harus aplikasi, nggak harus apps-nya mana gitu, nggak harus itu. Bahkan ada yang di belakang ya, apps-nya nggak kelihatan, tapi dia yang mengatur database bayi. Dia bisa mengetahui bayi kalau nangis dalam 1 jam 10 menit, tandanya lapar. Kalau nangisnya 3 menit, artinya pipis gitu. Kalau nangisnya begini, tone-nya, frekuensinya gini, itu artinya apa? Siapa tahu, itu nggak ada aplikasinya tuh. Nanti itu dibikin. Atau yang tertarik buat teman-teman, di Indonesia itu ada 700 bahasa loh. 700 bahasa. Bagaimana kalau kita bikin aja kayak Google Translate, tapi bisa translate secara voice. Ya, kita kalau ke Medan bisa bahasa Batak, kita ke Bali bisa bahasa Bali, kita ke Sunda bisa. Itu di Indonesia aja loh. Kita nggak usah keliling dunia loh. Ya kan? Minta sama Kemenparekraf atau Mendikbud gitu. Ya, apapun karena kan digital itu kan nanti akan ada prosesornya makin lama makin cepat ya, 5G atau prosesornya dan segala macam, sehingga mentranslate akan jauh lebih cepat kan. Saya rasa itulah ke depannya. Silakan Om Frank. Ada pertanyaan nih dari Ai Hari. Ya, dia mau tanya nih, aku usaha konveksi udah 4 tahun. Ya, mimpi dan goalsnya punya garmen. Gimana cara bisa sampai goal itu? Bagaimana dia bisa meraih mimpi itu? Om Luki, silakan Om Luki. Ini kalau nggak salah yang di Bandung ya? Kembali lagi. Di Bandung ya? Ini enggak, ini teman saya. Kembali lagi kan? Oh, teman saya. Ya. Ya, kembali lagi kan pada dasarnya begini kan. Ketika kita punya mimpi, ya kan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meraih mimpi itu. Ya, yang jelas ya kita harus striving kayak tadi kan. Nah, bagaimana kita mendekatinya ya? Seperti yang pernah saya lakukan, saya sharing beberapa waktu mungkin di awal-awal ya. Gimana saya tuh punya mimpi waktu masih kuliah dulu, gimana caranya saya bisa sampai ke puncak Everest? Yang bisa jawab siapa? Ya saya sendiri. Saya sendiri. Caranya gimana? Saya cari tahu. Oh, ternyata untuk sampai ke puncak Everest itu nggak cukup hanya dengan fisik dan mental. Tapi perlu apa teman-teman? Perlu duit. Nah, makanya kenapa startup itu adalah ide, tim, dan fun. Nah, fun itu fun, duit. Ya, jadi kalau kita gimana caranya itu, nah ini yang justru menarik. Bagaimana kita mengumpulkan funnya. Ya, kembali saya analogikan sama cerita saya tadi. Ternyata untuk mendaki Everest itu tidak murah teman-teman. Sekitar 1,2 miliar biayanya satu orang. Nah, gimana caranya saya bisa begitu? Ya gampang lah. Nah, secara pikiran ya, gampang lah. Carilah sponsor. Masa nggak bisa sih ngumpulin 1,2 miliar? Pasti bisa. Berarti tugas saya adalah mencari sponsor. Saya harus jualan sesuatu kepada sponsornya sehingga mereka mau ngasih duit buat saya untuk mendaki Everest. Saya bilang gini aja, Pak, Bapak kan produsen makanan, membuat orang sehat, kuat. Saya bawa makanan Bapak ke puncak Everest. Nanti saya bikin video gini-gini. Nah, kalau beliaunya tertarik, oke. Mas Luki, saya kasih 1,2 miliar, berangkatlah ke Everest. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya mimpi dan teman-teman tanya bagaimana mewujudkannya,
Tanyalah pada di teman-teman sendiri. Carilah cara. Tanya sama orang lain, tapi kembalikan lagi kepada diri sendiri. Ya kan? Jadi kalau saya tadi ditanya sama Mas siapa tadi yang garmen, gimana caranya saya punya garmen? Gampang lah. Pinjam aja duit ke bank, bikin garmennya, selesai. Nah, tapi kan teman-teman langsung bilang, wah Pak Luki kan nggak ngerti gimana cara susahnya cari duit. Ya itu, carilah caranya supaya teman-teman itu idenya dibeli sama yang mau mendanai. Itulah startup. Mantap. Iya kan? Iya, Nah, menarik banget. teman-teman, saya harus cabut dulu. Saya mesti kuliah. Ini kuliahnya sudah mulai. Ya, Iya. jadi nanti kita sambung lagi. Nanti bagi-bagi ilmunya, Om. Thank you semuanya. Bagi-bagi ilmunya. Minggu Siap. depan bagi-bagi ilmunya. Pasti nanti saya bagi ilmunya. Makasih Om Luki. Salam Virginia. Nah, Sip, sama-sama. ini contoh Virginia. teman-teman yang dengar. Om Luki aja dengan usia begini masih Iya, kuliah lagi iya, tuh. Hebat gak? Itu blockchain. Oke, saya nyambung ya, Om Iya. Frank. Dari pertanyaan ini menarik sekali ya. Jadi saya sudah mimpi mau punya garment, ya kan? Bagaimana mewujudkannya? Saya ada tiga hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama pertanyaan dulu. Pertanyaan memiliki garment. Memiliki garment tuh kalau 5% saham punya garment, kamu sudah happy belum? Udah dianggap memiliki apa belum? 10% udah dianggap belum memiliki? Atau harus 30%? Atau harus 100%? Baru bilang saya baru memiliki garment. Ya, jadi itu karena kita nggak tahu mau interaksi, silahkan dijawab lagi. Kalau 5% sudah saya anggap punya, ya itu lebih mudah. Ya berarti tadi Om Luki kan berarti minoritas saham bisa cari jadi partner orang yang pengen punya garment. Sini gue yang kerjain deh, duitnya duit lu, gue yang kerjain. Ya bisa dapat 5%, 10%. Kalau ekspektasinya itu sudah mewujudkan mimpi kamu. Tapi kalau mimpi kamunya bilang, enggak Pak Riki, saya hanya bilang 100% baru bilang milik. Ya, itu Milik. ekspektasi namanya. Ya, jadi itu pertama ya, jadi jangan gini, maksud saya gini ya, poin yang pertama ini kita nggak boleh rancu atau membingungkan mimpi kita. Nanti unsur-unsur di dalam pikiran, hati, dan body kita semua ini konflik tuh, antara bilang milik tapi nggak jelas. Ya, jadi di stated tuh, saya mau milih adalah 100% gitu. Baru saya akui milik. Atau pokoknya saya dapat saham pun udah bilang milik. Nah, itu juga silahkan dikoordinasikan dengan pikiran, dengan hati, dengan perasaan. Ya, itu yang pertama. Jadi beres dulu tuh terhadap targetnya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya saya bermimpi supaya wujud? Saya jawaban yang keduanya, ya mimpi aja. Ini bener loh, nggak bercanda loh. Ya mimpi aja. Kalau kamu mimpi, setiap hari mimpi, kalau bisa setiap malam, itu kalau kita orang beragama kan ada doa, ada macam-macam ya. Tapi di luar itu semua, ada yang namanya kayak like meditasi. Tapi bukan meditasi lah, kalau meditasi kan yoga atau apa. Pokoknya kasih waktu lah 10 menit atau 15 menit, serahkan pikiran yang lagi on, lagi sadar, tapi jangan mikir gitu. Tapi mikirin mimpi garment, udah gitu aja. Nanti yang menjawab itu bisa guts, bisa pencernaan, bisa jantung, bisa seluruh tubuh. Tuh, nanti akan ada solusi-solusi. Tapi tiap hari itu. Artinya nggak lupa. Kalau misalnya baru sehari, terus seminggu nggak gitu lagi. 2 minggu nggak inget lagi. Terus lagi ada sesi-sesi kayak gini, baru inget lagi. Artinya si mimpinya itu tidak konsisten, tidak seluruh tubuh dan pikiran, hati, jantung semua itu nggak semua Nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Saya mau kasih contoh karena kebetulan saya baca-baca juga. Ada 2. Albert Einstein siapa yang ngajarin sih? Dia belajar dari mana sih? Nggak ada. Albert Einstein tuh ya dia belajar, tapi belajar dari mana? Belum ada buku-buku ahli-ahlinya, nggak ada kan? Dari dirinya, semestanya mendukung. Energi-energi dari zaman dulu dan zaman luar angkasanya mendukung, dan buminya juga memberikan masukan. Ya, ini kalau mau debatin nanti sesi sendiri lagi ya Om Frank ya. Yang kedua, kalau nggak salah saya dengar itu Madame Curie.
Madam Curie bikin itu ya, apa sih? Madam Curie itu apa? Kayak Saya apa lupa. namanya? Coba deh, coba cek nanti. Madam Curie itu menemukan suatu zat kimia gitu kan, atau untuk apa? Salah satu ini ya, apa namanya? Bahan radium atau apalah. Itu Radium juga ya. nggak ada yang ngasih tahu. Itu karena dia concern bawa dalam apa ya, dalam konsentrasi hariannya dia serahkan apa, jiwa dan raganya untuk cari solusi, terjadi ya. Nah, dari yang poin kedua ini saya mau sampaikan adalah, Om Frank ini ya, koneksi ya? Enggak, oke kok. Koneksi? Enggak ya? Oh, ada muter-muter tadi. Jadi saya mau bilang, yang kedua ini adalah benar-benar serahkan. Kalau kita benar-benar mau mimpi, ya mimpi aja, berikan kekuatan. Yang membatasi itu pikiran sebetulnya. Jadi kita tiap malam jangan kita pikirin pakai otaknya, serahkan kepada tubuh dan segala macam. Saya ngomong ini kebetulan saya ya ikutan lah beberapa komunitas, dan tidak maksudnya sudah ada contohnya untuk hal-hal tertentu yang tidak besar, yang kecil-kecilan, itu sudah terjawab. Dan saya sampai hari ini bertemu dengan beginian, ngobrol sama Om Frank, sama Om Lucky, itu juga hasil dari pikiran, keinginan, dan kita serahkan. Itu yang kedua tuh Om Frank. Jadi bermimpilah, ayo. Tapi nggak boleh lupa loh. Kalau lupa artinya nggak mimpi tuh. Atau mimpinya tiap sebulan beda-beda. Ya itu nggak fokus. Nanti bingung. Semestanya bingung mau bantuinnya gimana ini. Ya mau bikin bengkel apa mau bikin garment atau mau apa, yang mana nih? Nanti dijadiin garment tapi dalamnya jadi bengkel apa, jadi bingung gitu. Oke, yang ketiga ini eksekusinya sih. Jadi kalau kita udah serahkan malam itu, kita serahkan kepada semestanya, pagi-paginya pasti akan ada ide. Cuman ada 3. Kita harus bikin waktu, ada targetnya, ada waktu, ada targetnya, dan ada kegiatannya. Hanya itu. Persis kayak Om Lucky tadi bilang, waktunya saya mau akhir tahun ini. Oke, itu waktunya. Targetnya punyanya garment akhir tahun ini. Oke. Kegiatannya ya pinjam duit di bank. Bener. Kan nggak bilang apa-apa. Ya gitu kan, kegiatannya pinjam duit di bank. Betul. Terus pinjam duit bank berarti harus ada agunan rumah. Iya, ya gadein rumahnya. Betul. Semestanya bilang, betul. Yang membatasi pikiran kita kan, ya ntar gadein rumah, ntar rumahnya hilang. Loh, rumahnya hilang kalau kamu nggak kerjain loh. Kalau kamu kerjain bener, kalau seneng, garmennya seneng, bisa menghasilkan, malah jadi 2 rumah dong. Malah jadi 3 rumah dong. Ya. Nah, Positive thinkingnya harus jalan ya Om. Loh, iya, kalau nggak berani namanya kita nggak bilang harus gadein rumah loh. Hati-hati, wah yang denger langsung gadein rumah semua. Bukan itu. Apa? Sinkronitas antara pikiran, hati, jiwa, perkataan dan perbuatannya. Ya itu. Ya. Jadi kalau saya mau gadein rumah, oke, gadein rumah, oke, beli garment Desember, ada garmentnya, pakai duit bank, tapi harus dikerjain. Bukan punya garment aja terus didiemin kan, bikin garment untuk berproduksi sehingga membayar cicilan utangnya, dan 2 tahun lagi sudah lunas, sudah punya rumah dan punya garment. Itu benar. Itu kalau pinjam duit bank. Kalau sekarang startup, bikin pitch deck, bikin proposal usaha yang menarik, yang menjanjikan, yang rapih, ya kasih ke investor, bisa teman, bisa om yang kaya raya dan tidak sombong. Om, saya mau bikin gini, dia setujuin, dapat uang, bukan dari bank, tapi dari investasi orang. Tapi tetap aja harus dilakukan kan pekerjaannya. 2 tahun lagi balik pinjaman dari omnya, bukan pinjaman, dia bisa ikutan dalam share. Bisa. Pinjam uangnya aja boleh, atau kasih share 30%. Gitu. Akhirnya punya garment 70% di 2 tahun lagi. Mudah-mudahan bisa terjawab, mudah-mudahan. Kalau ada ingin bertanya lagi, silahkan tulis lagi. Buat teman-teman yang lain boleh. Ya, dia bilang 100% Om. Jadi dia mau 100% memiliki suatu garment. Ya, setuju sih. Ya, kita bermimpi ke sana kan.
Oke. ya kan? Ya artinya Maupun artinya ke situ kan, berarti udah clear kan, satu udah beres kan. Oh jadi Ya. mimpinya harus 100%, satu udah jelas. Ya tadi tiap malam bawalah ke dalam tadi yang saya bilang tenang, ya 100% punya milik gitu. Nanti yang jawab bisa jantungnya, yang jawab bisa pencernaannya, yang jawab bisa sel-sel DNA-nya tuh yang akan memberi jawaban, memberi solusi. Pagi-pagi tiba-tiba saya kayaknya mesti ketemu ini. Pagi saya mesti gini gitu. Iya. Nanti pasti Atau, ada jalannya sih. Iya, jadi kalau misalnya udah seperti itu, misalnya, oh ya berarti saya harus punya uang ini. Saya sekarang berkegiatannya apa? Saya masih maklun, saya masih reseller. Karena pengen punya garment, dunianya kan berarti garment ya. Sekarang saya Iya. masih reseller. Nah, dengan ditaruh suasana yang tadi tenang, pagi-paginya, kayaknya saya harus jualan lebih banyak deh. Gitu aja. Ya kan? Saya harus kerja lebih keras deh. Yang biasanya jualannya cuma 100 baju, saya harus 500 baju nih kayaknya. Oke. Nah, akan happy kalau sinkron antara, oh iya ya kan mesti 500 baju ya. Selama ini masih banyak kok waktu. Wah, orang masih ada kok. Saya jam 6 udah pulang. Saya pulang jam 8 lah. Jam 8 juga pasar malam baru buka gitu misalnya. Gitu lah. Iya kan gitu kan kira-kira ya. Gitu. Jadi akan jadi sinkron gitu. Nah, kalau 500 baju tiap hari yang tadinya 100, yang tadinya jauh untuk mendp-kan sebuah garment, akan lebih dekat. Nah, nggak pinjam duit bank, tapi namanya pinjemnya tuh udah ada DP gitu. Nggak buta-butaan, nggak gadein rumah lah istilahnya. Jadi duit dari keuntungan di DP-kan untuk beli garment. Nah, garment itu kan artinya apa sih? Sebuah tempat, harganya juga nggak usah yang besar dulu. Ya cari aja garment yang cukup, yang tanahnya masih ada sedikit, nanti kalau kita punya duit kita kembangin lagi. Jadi kira-kira kan pikiran kita akan lancar kalau kita sudah dapat dari dalam diri kita. Itu sih, itu Om Frank. Ya. Menarik ya? Cuma nambahin aja sih. Menarik. Jadi gini, tetap aja sih ya, kita memang harus bermimpi ya. Kita serahkan juga dengan ya kepercayaan kita masing-masing, tapi di situ pun ketika kita sudah bangun, sudah semua sinergi lah ya, kita mulai untuk membuat suatu strategi, membuat suatu rencana apa yang harus dilakukan. Kayak tadi Om Riki bilang kan, oke, kita harus naikin nih, masih ada waktu nih, kita masih harus meningkatkan penjualan. Berarti secara nggak langsung kita udah punya PR sendiri nih, berapa sih harga garmen yang harus kita kumpulin nih, berapa dana yang harus kita miliki, berapa banyak dari situ baru kita mundur lagi nih, berapa banyak baju yang harus saya buat supaya bisa mencapai itu. Kapan nih bisa kita lakukan jadi DP, itu? Jadi DP bank. Iya. Kan mau beli tanah, mau beli tempat, jadi ADP, ya. Gitu. Jadi pelan-pelan kita semua kita siapin. Ya by step gitu ya. Kalau saya ngelihat yang paling saya suka waktu Deddy Corbuzier dan William itu sedang wawancara di podcast. Itu ada ceritanya tuh, saya lupa di mana. Yeah. Pokoknya dari mimpi dia tulis, dia menjadi komitmen, terus komitmen dia jalanin, akhirnya mencapailah sekarang itu si Tokopedia. Nah itu sebenarnya mindset, lalu sinergi dengan tubuh dan keinginan, passion gitu ya. Saya yakin hari ini pasti punya passion ke sana ya. Karena dulu kita bareng kerja gitu ya. Sekarang dia udah sebenarnya punya konveksi sendiri udah 4 tahun gitu. Luar biasa dari nol lah dia bangun gitu ya, dia rintis seperti itu. Nah, oke, kita udah masuk ke dalam satu ide ya. Kita udah lewat nih ide ya. Pokoknya bagaimana kita mendapatkan ide untuk mulai suatu startup lah. Nah, lalu kan kita perlu tim nih. Ya, tadi kalau Om Lucky bilang ya, kita lempar ide, siapa tahu ada yang nyaut dari ide kita. Dapatlah menjadi co-founder dan lain-lain. Atau kita bisa ikutan kompetisi. Tapi ada cara lain nggak untuk kita bisa membangun sebuah tim? Tim yang mesra ya, tim yang cocok ya. Iya. Om Frank, sebelum caranya, saya mau nyambung dulu. Sebaiknya memang tim, ya kalau kita adalah founder atau kita mau bikin, bila ada 2 co-founder, itu sevisi tapi kompetensi yang beda. Itu yang paling benar, paling asik. Oke. Karena kalau sevisi tapi kompetensinya sama, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman
kurang melebar ya, kurang lengkap gitu. Jadi kita harus bisa mencari teman yang sevisi tapi kompetensinya beda. Kalau kita tadi Steve Jobs adalah orang bisnis, si Steve Wozniaknya itu adalah orang programming atau orang teknik. Nah, itu menarik. Tapi visinya sama, itu keren. Ya, jadi carinya itu tuh. Saya ada beberapa startup yang saya lagi dampingin, begitu tuh. Founderingnya berdua, satu orang bisnis, satu orang teknologi. Teknologinya yang benar-benar mumpuni lah, benar-benar jago lah. Nah, ya saling percaya, ya sehingganya dari step by step itu jadi menghasilkan, jadi ada keseruan. Meskipun di dalam perjalanannya kan ada naik turun ya. Tapi karena perbedaan itu jadi ada hasil gitu. Ya, jadi cepat gitu. Nah, kalau tanyain carinya di mana? Ya kalau saya bilang ya bergaul lah, sering-seringlah bekerja, sering-seringlah berkegiatan, dan kalian akan bisa dapetin orang. Menurut saya sih betul kayak cari pacar atau kayak cari pacar lah. Cocok-cocokan. Nah, pertanyaan Om Frank kan, nyari di mana? Menurut saya berkegiatan. Ya kayak startup weekend, kayak di kampus lagi ada kegiatan apa, ikutan, terus bantuin project, nanti ketemu orang-orang yang asik, ngobrol-ngobrol, itu dari situ menurut saya. Ya, jadi banyak-banyaklah berhubungan dengan orang lain dan sharing gagasan-gagasan. Tadi Om Luki bilang kan, udah punya ide, lagi ngopi-ngopi, gue punya ide ini, disamber, segala macam. Nanti kelihatan, ada yang cocok, ada yang bisa terus atau enggak. Nah, cara ngeceknya gimana, orang seru atau enggak? Kalau lagi ngopi-ngopi seru, terus udah seminggu nggak seru lagi ketemu orang itu bahkan nggak inget lagi, ya artinya bukan orang yang tepat. Tapi kalau lagi ngopi-ngopi sekarang, terus seminggu lagi, orang yang diajak ngomong itu, diajakin ketemu lagi, mau lagi, seru lagi, ya ujiannya 3-4 kali ngopi-ngopi, kalau benar-benar seru, ya orang kayaknya serius nih terhadap gagasan-gagasan kita. Ya, karena biasanya kalau lagi ngopi seru aja gitu di kafe, tapi begitu udah besoknya 3 hari lagi udah lupa, di WA nggak jawab, ya kan, diajakin ketemu sibuk gitu, jadi nggak prioritas. Nah itu tanda-tandanya. Jadi sebenarnya mencari tim berarti mencari kita harus melihat diri sendiri ya, melihat diri sendiri kelemahan di mana, lalu mencari anggota tim atau co-founder tim ya yang memiliki kekuatan dari kelemahan kita, ya kan? Betul. Ya kan, kalau kita ngomong kan kita bilang ada hustlernya, ada hacker, ada hipster. Nah, kalau misalnya kayak tadi lah, Om Riki kan ada 2 nih, kan ada hustlernya, ada hackernya tadi kan. Nah, apabila nggak ada hipster, ya. Jadi kan kalau hipster kan lebih ke marketing atau lebih ke desain, apa yang dilakukan? Apakah outsource, ya, mencari partner baru, mungkin co-founder lagi yang bisa memenuhi tempat hipsternya itu, atau bagaimana? Kan kita kalau mau buat tim pasti perlu tim yang lengkap kan? Iya. Ya jawabannya udah Om Frank jawab tuh. Ya outsource atau hire kalau belum cocok. Yeah. Jadi saya nggak bilang harus. Ini kan kata Om Luki lagi nih kan, banyak teori-teori kan dari orang-orang, ada hacker, hipster, hustler gitu ya. Itu kan ide dari mereka yang bikin bukunya. Bener sih, nggak salah. Tapi jangan terpaku itu juga sih. Contoh yang tadi saya katakan kan, ada hustler, ada hacker, oke. Tapi kayak contoh lah kayak Ruang Guru, kan nggak ada hackernya, nggak ada programmernya, nggak ada CTO-nya. Sampai sekarang pun nggak ada. Dia cuma 2 orang founders yang satu jago bisnis mungkin kayak hustler, satu lagi CPO ya, orang yang concern terhadap konten gitu. Terhadap concern terhadap konten belum tentu hipster juga, belum tentu hacker juga gitu. Ya pokoknya orang yang concern depan belakang, ya kan? Gitu misalnya. Oke aja ya. Nah, kemudian di level bawahnya ya bahkan sampai marketing, sampai programming, IT, sampai finance itu masih level VP. Belum mau deh. Sorry. Ya, gitu kan? Bless you. Jadi kayak gitu kan. Jadi nggak patokan juga. Ya ideal kalau saya dapat 3-3-nya oke. Tapi 3-3-nya harus yang levelnya founder loh.
Nah ini buat teman-teman yang lagi dengerin, founder itu maksudnya adalah orang-orang yang asik gitu, yang saling saling mengisi, ya. Kalau udah nggak asik atau kebanyakan founderingnya jadi lemah, itu juga bukan poin. Jadi dua aja saya punya contoh ini asik. Satu teknologi, ngomongin nanti urusan Twitter, urusan apa agency, mau outsource atau kita hire aja, kalau ada uang nanti ya panggil aja marketing manager, bikin aja project manager di marketing atau di programming atau apa, outsource aja, bikin UI UX-nya atau apa, itu hal itu jadi timbul, jadi bisa keluar gitu. Oke. Nantinya di tahap berikutannya mungkin bisa dinaikin jadi C level atau apa. Tapi beda ya antara C dengan foundering ya. Jadi ada co-founders 2 orang, di levelnya ada CEO sama CTO. Dia ngambil lagi CMO tapi bukan founders gitu. Profesional, bisa juga. Ya kan? Oke. Nah itu menarik sih kalau kita ngomongin founders ya, founders dan C-level lah ya. Apakah perlu ya apakah perlu seorang founder atau co-founder itu sebagai let's say lah CEO-nya lah? Ya, saya harus jawab atau ya mungkin, karena mau atau mungkin dia bisa di level yang berbeda. Mungkin CEO-nya malah dia hire orang lain. Ya, saya harus jawab yang lugas tuh yang simple ya, karena namanya gagasan dari awal adalah mereka yang punya gagasan, supaya hemat, supaya konstruktif dan direct. Ya, yang founder awalnya tuh biasanya awalnya jadi CEO tuh awalnya. Pokoknya ada 2 nih ya. Misalnya gagasan pertama dari si A ya kan, terus dia ngajak si B. Bisa aja foundersnya, CEO-nya si B, bukan si A. Atau si A yang idein, ya si A jadi CEO-nya. Atau ya kamu deh yang jadi CEO-nya si B. Padahal dia yang diajak nih tadi ya. Dia CEO yang ini CMO aja gue. Atau gue CTO aja karena gue penggagas, tapi saya orangnya lebih programming atau back-end gitu. Atau ya di orang IT. Bisa aja. Ya, tapi bukan berarti kenapa nggak diserahin. Nanti di J-Curve pada saat nanti udah mulai models, mulai scale, itu nanti akan dengan jalannya ada sendiri, sehingga CEO-nya harus diganti. Nah, jadi buat teman-teman yang founders, ini juga pelajaran juga, mentalitas juga. Pada satu titik tertentu, di level tertentu, scale segala macam, kalau diusulkan oleh investor atau diusulkan oleh teman-teman shareholder bahwa saatnya kamu lengser, karena kamu secara kepemimpinan itu bukan di level untuk yang scale up, bukan yang di level yang untuk di harvest, ya mundur, ya kan? Untuk awal untuk hemat oke, jadi CEO, tapi udah bikin aplikasi untuk seluruh Indonesia, ya kan? Terus udah punya rep office di 10 kota dan bla bla bla, investasinya udah seri keberapa? Mungkin udah C series atau udah, ya kan, ada 9 investor dari luar yang ikutan membantu. Nah, itu udah mulai kompleks. Ya mungkin. Atau makanya cepat-cepat teman-teman founders meningkatkan kepemimpinan. Gimana caranya? Ya ada workshop tentang leadership, tentang kepemimpinan, tentang manajemen. Mengatur 10 orang masih mudah, tapi mengatur 100 orang udah beda. Tapi mengatur 1000 orang udah beda lagi kan. Ya, benar dong. Karena jadi harus berkembang juga. Jadi foundersnya pun harus berkembang juga gitu. Benar. Jadi setiap naik level ya itu tantangannya berbeda, leadershipnya juga berbeda. Dan memang sebagai leader yang baik kita juga harus bisa naikin level gitu loh. Harus tetap belajar gitu kan. Ya, jadi saya melihat bahwa kita tuh punya potensi lah untuk bisa tetap menjadi C levelnya gitu, atau CEO-nya lah ya, untuk mengarahkan. Tapi kita harus pahami bahwa kadangkala kita harus mau tidak mau harus akhirnya turun. Kayak Steve Jobs akhirnya kan diturunkan kan, ya diturunin supaya akhirnya Apple-nya berjalan. Tapi setelah sekian lama dia balik lagi tuh. Ya kan, karena Apple-nya jatuh,
lalu dia akhirnya memperbaiki lah semua dengan dengan visinya dia yang baru, Ya. gitu. Ya. Nah, Reconcile. Menurut saya sih kalau yang sejauh itu ya reconcile. Baik manajemennya yang menyelenggarkannya dia juga kurang asik ya, kurang ya nggak cocok gayanya. Terus Steve Jobs-nya lengser, dia juga berkembang, dia juga pasti mengisi sesuatu. Pas balik lagi, ya ada kesadaran rekonsiliasi baik dari Steve Jobs-nya maupun dari manajemen. Ya kan, orang kan bisa buat kesalahan. iya, setuju benar. Ya kira-kira. Oke. Nah, ini yang biasa sering terjadi nih kan. Misalkan tadi kan, bagaimana mencari seorang co-founder. Misalnya kita ikutan lah. Ya, ikutan sebuah kompetisi ya, startup weekend, lalu ada menjadi nyata, lalu kita ketemu nih, pas nih, cocok nih. Ya kan? Awal-awalnya asik nih, seminggu kemudian masih tetap asik. Lalu mulailah kita lebih erat, lebih banyak bicara. Setelah berapa lama ya, tiba-tiba ada perubahan nih, ya kan? Ada ya kalau dibilang nggak ketidakcocokan baru keluar lah kan. Biasanya kalau pacaran kan manis-manis nih, iya gitu, dijemput tiap hari. Pas sudah akhirnya married, berubah semua kan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Apakah kita sebagai, misalnya kita foundernya dulu ya, kita yang founder, pendiri utamanya, kita ajak temen. Nah, temennya ini apakah kita lengser kan? Atau kita akhirnya belajar bagaimana bisa lebih baik lagi berkomunikasi? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, sebenarnya dua-duanya, Om Frank, dua-duanya. Itu baru saya mau bilang, kita itu kalau cari pacar nggak bisa jadi terlalu pemilih juga. Kalau terlalu pemilih juga, nggak ada orang yang cocok sama kita kan. Nggak kawin-kawin ntar kita kalau kita terlalu pemilih. Kita juga gitu di co-foundering juga begitu. Kalau kita terlalu pemilih juga, nggak dapet kita maunya, ya kan. Yang cocok, yang nggak mau sama kita, dia udah kerja tempat yang lain, ya kan. Yang ya nggak ada yang sempurna maksud saya gitu. Jadi ya semua kan ada proses untuk komunikasi, rekonsiliasi dan segala macam. Nah, ada beberapa hal sih. Yang pertama founders agreement kan. Kalau kita benar-benar penggagas awal ya bikin founders agreement. Ya bisa some like kayak probation atau what if atau bagaimana atau apa, ada exit clause-nya lah gitu. Ada hal-hal yang inilah. Ya, itu bisa dilakukan. Tapi yang menarik lagi adalah kita juga harus membuka diri untuk sebuah perbedaan. Ya kan? Karena nggak mungkin kan kalau iya, nggak mungkin apa nih, Om? Ya, makanya harus ada proses waktu kan. Ya harus dicoba istilahnya. Nggak mungkin, wah judgement gitu. Gua nggak demen sama dia. Kalau nggak demen dia, ya udah jangan kalian jadi co-founder kan. Gua demen sama dia, ya udah jadiin. Tapi sekarang dia mulai berubah. Nah, kenapa berubahnya? Karena kita kah? Kita harus sadari dong. Atau dia berubahnya hanya karena temporer, hanya karena dia mau ujian jadi dia stres, atau pada dasarnya memang orangnya nggak oke. Nanti kan kita mesti lihat karakternya kan. Nanti akan ada, ya harus diuji tuh pakai Tesola. Nanti ada website yang Tesola menguji orang yang karakternya baik atau tidak, itu nanti harus ada. Iya kan? Iya. Gimana? Tapi harus berani coba dengan certain period of time gitu istilah saya. Dan kita juga harus mawas diri kan. Dia berubah karena apa? Ya karena kitanya yang berubah, kita jadi bossy. Nah, ini mau bossy atau foundering kan bersama-sama gitu kan, atau apa gitu, atau komunikasinya nggak jalan. Habis kalau dia WA nggak pernah jawab gitu ya, pertanyaan kenapa WA nggak jawab? Ya karena jam 2 pagi sih yang satunya nih foundersnya nih amnesia ya, insomnia. Nah, insomnia yang satu orang pagi gitu, dia itu kan masalah reconcile ya, harus ada orang pagi sama orang malam atau ada apa gitu. Nah itu harus ketemu tuh, Kalau enggak, ya sendiri terus. Pertanyaan sendiri itu juga nggak apa-apa juga. Ya hire aja. Jadi sendirian aja. Anda conduct usaha Anda sendirian, hire manager di hire. Nanti di level tertentu Anda kesepian aja, nggak ada teman. Siap. Tapi biasanya kan gini, jadi kalau saya sering ketemu begini, jadi ketika kita sudah
udah inilah ya, udah oke, udah chemistry-nya ada. Tapi pas perjalanan itu yang sering terjadi adalah sebenarnya antara komitmen, karena kan ini kita ngomongin bootstrapping ya. Ya, kan, bootstrapping, berarti kan ada komitmen, lalu ada kita baru bisa ngeliat ternyata dia itu memang kadang-kadang nggak mampu. Dia awalnya ngobrolnya asik, dikasih ide, tapi pas eksekusi itu berbeda sekali. Sama dengan kalau kita awal kan, kita punya ide, wah menarik gini. Pas eksekusinya kan kita dari diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau itu terjadi, Om? Ya, jadi nah itu yang saya bilang awalnya prosesnya itu saya lupa ngomong itu untuk mencari co-foundersnya kan ada waktu untuk bekerja sama atau nggak cuma meeting ide-ide aja loh. Jadi harus ada untuk dijadiin co-founders kan harus ada prosesnya menurut saya ya. Jadi harus dicoba tuh. Betul. Nah, makanya ada founders agreement kan, ada certain period of time itu harus ada kunciannya gitu. Setahun kita coba ya gitu. Ya udah setahun nanti apapun nanti setahun nggak oke, ya dia dikasih lah uang kalau udah dapet atau kalau sekarang masih bootstrapping, pokoknya ada kayak utang yang akan diberikan kepada orang itu kalau kita nggak jadiin dia founders karena kita nggak cocok gitu misalnya. Ya, nanti diteliti aja founders agreement kan ada ruang-ruang legalnya ya supaya bikin happy exitnya mereka gitu. Karena exitnya bisa si orang yang dijadiin juga minggir loh. Bukan karena kita yang minggirin dia, kan ada dua kemungkinan kan, betul nggak? Iya. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Saya founder awal, saya demen sama dia, udah kita mau pacaran, udah oke, udah seneng, tapi tahun depan dia minggir. Karena dia dilamar sama yang lebih bagus misalnya. Kan bisa terjadi. Nah pertanyaannya begitu minggir sana, dia masih co-founder nggak? Kalau masih iya, ya Rudin. Udah dikasih saham besar, ini udah dijalanin, di sana pindah, masih ada juga, ini harus ngomongin loh. Karena kita juga butuh co-founder lagi kan. Terus dia bilang, iya saya masih co-founder, nah, tapi kan hati kamu udah, secara waktu aja udah pindah ke sana gitu. Gimana? Ini case-case yang menarik, nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa diskusi panjang hal-hal kayak gitu. Itu satu. Yang keduanya mengenai ada orang yang kita ajak kerjasama, tapi kita belum ngomong-ngomong dia menjadi co-founder, menjadi C bahkan, tapi jadi kelamaan dilamar gitu, jadi ketakutan. Kita sebagai penggagas tuh malah kebalikan, ketakutan ajak orang, lalu udah bekerja sama terus nih. Ini ada case nih, saya punya case itu. Akhirnya kabur. Karena nggak dilamar-lamar kan. Hanya dijanji-janjiin aja, tapi nggak secara legal, nggak secara agreement atau apa, nggak ada gitu. Nah itu juga pelajaran buat teman-teman nanti yang founders. Meskipun secari kertas pun silahkan, nggak usah nungguin lawyer atau notaris dulu, nggak apa-apa. Yang penting ada surat, ada kerjasama. Ya ada step by step lah untuk membuat keyakinan gitu. Gitu ya, itu ya. Iya benar-benar. Jadi bagi saya ini step kan, kita sudah ada idenya, sudah ada ketemu teman yang punya misi visi yang sejalan, yang punya chemistry, ya kan, supaya pas kita melakukan eksekusi juga kita melakukannya dengan senang kan, ya kan, sama-sama kita melewati dan lain-lain. Nah ketika kita mulai dari tim kita udah buat nih ya, tim dan lain-lain. Nah, ketika kita kan biasanya kita bilang kita bootstrapping dulu nih, ya kan? Ya. Sebelum kita masuk dapat money nih. Jadi kan ide, tim, habis itu money. Sebelum benar-benar dapat funding atau money-nya, berarti kan kita mau nggak mau ngeluarin dana. Ya money-nya bootstrapping itu kan, itu money juga kan? Ya, bootstrapping kan. Nah, ya itu money juga tuh. Ini biasanya ya dari pengalaman Om Ricky, ini masing-masing co-founder itu yang melakukan bootstrapping, ya. Jadi dengan dananya masing-masing meninjek satu perusahaan atau suatu startupnya, atau pada akhirnya adalah ya udah
beban gaji itu kita taruh di startupnya, tapi dibayarkan setelah dapat funding. Biasanya bagaimana dari pengalaman Om Ricky? Kompromi itu maksudnya bisa dua-duanya. Yang pertama, dana masing-masing udah pasti tuh, namanya bootstrapping. Ini pengalaman yang nyata ini. Jadi dari kocek masing-masing, ya dia mesti bayar ini, bayar itu dilakukan. Tapi kalau pembukuannya bagus, dimasukin sebagai pre-operating kan, ya itu kan cost. Ya itu yang terjadi. Ya uangnya keluar, koceknya dari masing-masing orang itu keluar, tapi dicatat sebagai pengeluaran pre-operating expenses nanti. Itu satu. Yang kedua mengenai gaji, benar tuh, nanti bisa diganti apabila kita sudah dapat pendanaan diganti. Tapi mood bootstrappingnya yang seperti Om Lucky mengatakan itu, saya selalu ajarkan ke beberapa startup tuh jangan maruk gitulah bahasa ini, jangan mentang-mentang dapat pendanaan, wah yang lalu saya 30 juta tuh kali 36 bulan, ya habis dong duitnya. Ya, itu di buku J-Curve juga ada itu. Ya nggak gitu, bukan untuk menghabiskan duit di awal, waktu yang di-create kan kayak gitu dalam bukunya. Nggak gitu. Oke lah, saya digantiin. Tapi ya UMR lah, digantiin 4 juta lah, yang 36 kemarin, ya udah. Anyway, kamu udah hidup hari ini, kamu masih hidup kok hari ini. Bayarin yang lalu dong. Yang lalu, sekarang hidup kok. Saya akan ngomongin gitu ke teman-teman startup. Kalau sekarang kamu kurus kering gitu, atau apa gitu, karena nggak makan yang lalu, ya boleh diganti 30 jutanya. Karena nggak masih hidup, masih oke. Ya digantiin boleh ya, tapi nggak 30 juta, ya 4 juta, 5 juta dimasukin, nggak apa-apa. Tapi 36 bulan, bener nggak 36 bulan? Ah kemarin masih nganggur 36 bulan, enggak lah itu kalian cuma 18 bulan setengahnya gitu dong. Nah harus ada yang berani ngomong itunya, karena kalau tidak ada itunya, nggak ada kompromi dengan investor yang akan masuk kasih duit. Angelnya juga akan kecewa dengan teman-teman, iya kan? Angelnya misalnya omnya gitu, omnya segala macam, baru kasih duitnya udah habis loh. Kenapa? Ya kemarin kan ngutang semua itu om. Udah saya kasih duit, saya udah balikin semua. Loh saya kasih tadi 1,5 M, tinggal berapa? Tinggal 300 juta loh. Ya kan repot gitu. Ya nggak. Oke lah, kalau misalnya 1,5 M keluarinnya untuk yang pre-operating expense-nya 300 juta. Oke itu, jadi 1,2-nya untuk kedepannya, untuk marketing, untuk jualan, untuk beresin dan segala macam, untuk gaji selama 3-4 bulan supaya terjadi bootstrapping. Nah ini Om Frank, kata bootstrapping yang kedua adalah yang bisa menghasilkan dari usahanya sendiri. Ya. Jadi bootstrapping itu kan dari dananya sendiri. Tapi kalau bisa MVP itu kan istilahnya sudah ya belum bagus-bagus packagingnya, belum lengkap-lengkap layanannya, tapi sudah ada yang mau beli gitu. Nah, MVP-nya itu terjadi sehingga jadilah income buat perusahaan. Itu keren. Itu moodnya bootstrapping. Oke. Berarti sekarang kan udah nih, kita udah mulai dari awalnya adalah dengan bootstrapping ya, setiap founder mungkin menyisihkan lah ya dana yang dia sanggup untuk diiniin, lalu dia kan membayar sendiri gajinya dia, ya kan? Nah, bagaimana akhirnya kita bisa melakukan atau mendapatkan pendanaan, nih money-nya nih, fund-nya nih, apa yang perlu mereka lakukan? Mantap. Yang perlu dilakukan, ya harus bikin, kalau orang bilang tuh ya, buat teman-teman semua yang dengerin, ya, harus bikin proposal bisnisnya yang jelas. Ya kalau saya bilang proposal bisnis yang jelas itu belum sampai pitch deck, ya namanya bisnis proposal, mau berlembar-lembar, sheet-nya banyak di Excel, itu silahkan, ketelitian itu penting gitu. Projection, apa segala macam, nah semua data-data itu ada, dibuatlah rangkuman untuk investor namanya pitch deck. Kalau di era kita, saya zaman dulu, saya kan suka bantuin ya, dulu di Bank Bali, ada produk, ada ini, segala, kan namanya bisnis proposal, pakai PowerPoint bisnis proposal itu. Ya, sama kayak pitch deck, tapi lebih, ya bisnisnya gitu, mau bikin bisnis apa sih, ini apa sih, produknya apa sih, berapa harganya sih, mau jualnya kemana sih, itu bisnis proposal.
Terus Excelnya yang dari financial projection ditempelin di PowerPoint gitu, itu standar tuh Om Frank, sama kayak kita sekarang. Nah sekarang ini ada istilahnya pitch deck untuk mempersingkat. Kalau yang dulu tuh kan kayaknya, wah justru teliti ya kalau mau bikin pabrik atau mau bikin di bank tuh bikin produk tuh kayaknya harus ada buku proposal bisnisnya harus lengkap lah gitu ya. Nah sekarang ini maunya pitch deck nih, ya lucu juga nih. Investor maunya pokoknya dirangkum 14 atau 15 halaman untuk bisa menggambarkan bisnis ini menarik atau tidak untuk saya danai. Kan gitu aja kan? Ya, kan rangkuman dari bisnis proposal, Om Frank. Iya, benar Om. Makanya saya selalu ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu, ya kebetulan saya background-nya kebetulan accounting dan kebetulan saya di product development. Jadi biasa itu bikin bisnis proposal itu berlembar-lembar di PowerPoint page-nya, ya biasa. Nah, jadi sekarang harus yang susah tuh bagaimana merangkum menjadi kecil kan, menjadi hanya 14 page gitu. Ya benar sih, jadinya ya problemnya apa, solusinya apa, layanannya apa sih, bentuknya pakai ini, aplikasinya gini. Terus ini kompetisinya siapa sih? Terus mau cari duitnya berapa besar sih potensinya? Gitu. Ya go to market strategi, financial projection-nya 5 tahun gitu ya. Ya akhirnya basicnya adalah harus ditampilkan ke investor sehingga investornya merasa wah keren nih. 5 tahun lagi duit 1 miliar jadi 100 miliar. Hanya gitu aja kan? Iya. Value maksudnya. Dari value 1 miliar, 5 tahun lagi jadi 100 miliar. Kan berarti 100 kali. Iya. Butuh duitnya 5 miliar. Oke, saya kasih 5 miliar. Berarti kalau 5 miliar berapa persen tuh? Ya, negosiasi aja. 10%, 20% gitu. Kalau 20% berarti 5 miliarnya di 100 itu berarti dia jadi 20 miliar. Ya, naik 4 kali lipat atau berapa. Ya, negosiasi. Ya, menarik sih. Kalau saya ngelihat ya, bisnis plan itu tetap perlu sih. Karena gini, maupun kita ngomongin pitch deck ya. Pitch deck itu kan ya tadi Om bilang, rangkuman. Tapi kan itu cuman tahap awal juga bagi si investor. Wah, idenya menarik nih. Oh, bisa dapat sekian. Nah, habis itu kan dia pasti akan mau tanya lebih detail. Ya kan? Marketnya siapa, segmentasinya apa, ngitung lo dapat duit sekian tuh dari mana, ya kan? Janganlah kita cuman taruh di pitch deck bagus, tapi kita nggak punya fakta yang bisa mendukung. Ya kita ngomongin tentang total available market sama ini, tapi ya udah asal aja, yang penting kelihatannya gede, mewah gitu kan. Tapi ya kalau pas disuruh hitung-hitungan, dikasih lihat bagaimana, nggak bisa ada faktanya. Jadi memang kalau misalnya, kalau dulu waktu kuliah tuh ada namanya SKB, studi kelayakan bisnis. Jadi kita ngeliat tuh, kita pelajarin tuh, ini bisnis layak nggak untuk didanain, layak nggak untuk dijalanin, gitu kan? Sama sebetulnya, sebenarnya sama itu. Sama kan, ya kita ngomongnya bisnis plan. Kalau kuliah bilangnya studi kelayakan bisnis. Gitu. Iya, karena sekarang kan maunya, nggak tahu, saya bingung juga, investor maunya cepet gitu kan, hanya pengen, karena mungkin banyak ini kan intinya pasti kan menseleksi dulu gitu, siapa yang appealing, peminatan dari visinya, saya senang bidang ini, tampung, nanti interview berikutnya baru ditanyain tadi bisnis plan-nya segala macam. Iya bener sih, kan ada peminatan juga kan dari visinya. Iya, ya pasti, karena setiap visi itu pasti punya punya fokusnya masing-masing lah, ya, punya kekuatan masing-masing, areanya mana, di mana sebenarnya ya kita sebagai yang mencari investor pun juga harus teliti, kita juga melakukan due diligence juga. Kita harus dapat visi yang tepat gitu loh, yang mana visi misinya sama, networknya bisa membantu kita mempercepat. Kan kalau kita ngomongin tadi kan, startup itu scalability dan speed. Ya. Kalau saya selalu bilang harus ada disrupsinya. Jadi gimana caranya kita scale, kita speed, nah dengan dana itu dari investor. Nah si investor juga pasti perlu tahu kan, pelan-pelan bagaimana dia bisa mencapai target itu. Oke Om, sudah 1 menit lagi sebelum kita, silakan. Dari investment, dari visi yang menginvest, itu ada area-area yang bantuin kita kok. Startup nggak usah khawatir, ada namanya, kalau kita nggak bagus, ada area dia bisa bantuin business planning,
investment strategi segala macam itu dia akan bantuin. Ya, jadi kalau memang startupnya anak-anak muda nih, baru bikin bagus gitu, ya kalau dia cocok, ya dia akan dampingin, akan bantuin tuh untuk investment strateginya, untuk bisnis planningnya yang lebih detail, yang lebih akurat gitu misalnya. Tapi tetap ya ownership atau guts-nya harus dari si founders ya, tetap. Jangan kebalik tuh, udah habis gitu terus nyender sama sana, wah venture-nya bilang wah ini nggak bener nih. Leadership harus dipegang tetap di founders dan timnya. Tapi dibantuin. Gitu sih. Ya. Siap. Ya karena kalau nggak dibantuin kan duitnya dia juga yang hilang. Iya, kira-kira gitu. Strateginya harus tepat, ya kan? Gitu, kira-kira. Oke Om, waktunya sudah habis. Silakan Om, closing statement mengenai Start Me Up ini untuk hari ini. Oke, kalau di level Start Me Up tuh di buku J-Curve itu di posisi create ini adalah yang oke nih, menggembirakan antara ide, ada tim, dapat dananya juga tadi bootstrapping, bisa dari angel, bisa dari visi. Biasanya di awal ini nggak dari visi sih, dari bootstrapping atau dari angel investor. Jadi yang deket-deket dulu areanya untuk nyoba-nyoba. Ya, suasana masih gembira. Yang saya mau sampaikan adalah ya silahkan di level create ini Anda meng-create yang benar, tapi harus ada konsistensi yang penting itu. Karena kalau di era versinya saya kalau selalu bilang kan ada mulai, nah ini create nih mulai. Habis mulai itu harus ada tumbuh. Karena masuk ke pasar harus ada pertumbuhan. MVP itu orang udah bisa mulai beli tapi masih tetangganya yang beli atau omnya yang beli, nggak komplain nggak terlalu ini, tapi ada duit masuk dan MVP mulai tumbuh ya bisa. Nah yang ketiga ini versi saya bertahan nggak nih, tumbuh tapi bertahan nggak. Banyak startup yang tidak bertahan, akhirnya hilang, akhirnya lemes atau akhirnya malah ya bubar, ganti founder-foundernya bikin yang lain lagi. Nah mestinya bertahan. Nah setelah bertahan itu feeling saya 3 tahun, kemudian berkembang tuh mulai itu dari 100 botol jadi 1000 botol, ya kan, dari 1 kota jadi 3 kota, itu berkembang. Nah setelah berkembang jadilah bertunas. Kalau bertunas udah ada layanan baru lagi, udah ada bisnis baru lagi, macam-macam yang bisa terjadi. Seperti Gojek ada GoPay-nya, itu kan karena bertunas. Sudah mulai berkembang terus bertunas. Nanti kepalanya dulu yang CEO-nya yang di Gojek itu udah naik lagi ke atas ya. Karena CEO-nya yang Gojek siapa, GoFood siapa, GoPay siapa, itu ada CEO-nya sendiri itu. Kenapa ada CEO sendiri? Ada koloni sendiri, ada tanggung jawab sendiri soalnya. Itu udah kayak entity sendiri tuh. Ya kan? Iya. Kenapa C-nya itu ada gitu? Karena bisnis. Ya, nanti kita kapan juga ngomong itu mengenai C-level itu apa sih? Kenapa harus C gitu? Kenapa CEO gitu? Karena punya area. Kalau orangnya level CEO tapi nggak dikasih level CEO, nggak betah dia. Saya harus punya area, saya harus punya mainan, saya harus punya saya mendesain sesuatu, udahlah, kasih saya tugas, kasih saya target, saya jalanin. Nah itu CEO, ya, CEO profesional kan itu, bukan founders, beda. Iya. Itu sih Desa. Jadi perlu sabar, fokus dan tetap bertarget, itu aja. Oke. Kalau statement saya, ya ini kan kita ngomongin di fase awal ya. Kita tuh butuh banyak orang-orang yang berani untuk masuk. Tapi jangan lupa, kita mencari ide, mendapatkan ide, cari tim ya. Usahakan dengan kalau dibilang muayen lah ya, dengan happy, dengan senang ya. Kita pelan-pelan membangun itu semua. Jadi ketika kita fase awal, kita harus menyiapkan diri, mindset kita harus siap bahwa startup itu belum tentu bisa berhasil. Tapi jangan kita asumsi terus, kita harus melakukan eksekusi. Ya, jadi di create ini kita mulai, kita majukan, kita memberanikan diri. Ya, mulailah dengan waktu muda gitu ya, dengan ada membuat pengalaman, belajar banyak, berteman banyak, network banyak, dan
kita benar-benar mencoba untuk menghasilkan sesuatu. Selamat malam, salam Dijinian, sampai minggu depan lagi. Oke, selamat malam. Selamat malam, Salam Diginian. salam Dijinian.